Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati, diberkahi, diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita bersyukur dan tak henti-hentinya memuji kepada Allah Azza wa Jalla yang masih berkenan memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, memberikan kepada kita waktu dan kesempatan yang dengan izinnya kita dapat melaksanakan kewajiban kita, memaksimalkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk selalu mengikuti petunjuk ajaran yang diajarkan, yang diwariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita setelah kita selesai dari satu fase waktu penting dalam perjalanan kehidupan kita selama 1 tahun. Kita telah melewati fase awal daripada bulan Zulhijjah yang menjadi hari-hari yang istimewa, hari-hari yang spesial yang disyariatkan kepada kita untuk memperbanyak melakukan amal soleh, baik yang bersifat umum ataupun yang bersifat khusus. Nah, mudah-mudahan semangat kita, konsistensi kita dalam melaksanakan amal soleh itu tidak berubah, meskipun kita tidak lagi berada pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Karena pada hakikatnya perintah beramal, melakukan kebaikan itu tidak terikat dengan waktu-waktu yang mulia. Pada hakikatnya perintah dan anjuran untuk memperbaiki kualitas amalan kita itu diminta untuk kita lakukan setiap saat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu sering kita baca dalam surah Al-Mulk. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Jadi kita ini berada di antara dua itu, al-mauta wal hayah. Kita berada dalam dua kata, kematian dan kehidupan, tanpa memisahkan apakah ini waktu yang spesial, tidak spesial, waktu mulia, tidak mulia. Itu bukan halangan. Perintahnya sama. Apa itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi selama kita diberikan oleh Allah kehidupan, maka selama itu pula kita diuji untuk menunjukkan siapa di antara kalian, siapa di antara kita yang melakukan ahsanu amala, amalan yang terbaik, amalan yang terindah, amalan yang terbagus. Nah, jadi ini tugas kita, tanpa melihat apakah ini waktu spesial atau tidak spesial. Itu persoalan lain yang insya Allah akan menambah motivasi kita untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Tapi hukum asalnya kebaikan dan ketaatan itu berlaku sepanjang
sepanjang hidup kita. Alladzi khalaqal mauta wal haya, itu tugas kita. Ya. Tuntutannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka tugas kita adalah memperbaiki, memperindah, mempercantik, memperbagus amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari sisi kuantitasnya, ya, dari sisi jumlahnya kita permantap, kita perbagus, ya, dalam ibadah-ibadah yang diminta kepada kita untuk kita perbanyak, ya. Dan dari sisi kualitas, ya, ketika ibadah itu telah ditetapkan, ya, ditetapkan jumlahnya di dalam syariat agama kita, maka yang kita perbaiki itu kualitasnya, ya. Karena kalau kuantitasnya sudah diatur jumlahnya, nah yang kita perbaiki itu ahsanu amalannya, itu kualitasnya, ya, kualitas daripada amalan ibadah kita. Nah ini tidak berhenti, ya, motivasi untuk melakukan kebaikan itu tidak berhenti dengan berhentinya waktu-waktu yang mulia. Nah para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada pelajaran kita akan lanjutkan pembahasan masih dalam pembahasan fi haddis sariqah, hukuman atas tindakan sariqah atau pencurian. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu apa definisi pencurian itu, as-sariqah itu, apa hukumnya dan apa dalilnya, ya, dan apa hukuman yang ditetapkan atas pelakunya. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan kita yang lalu. Nah sekarang kita pindah kepada pembahasan yang berikutnya, syurut wujub haddis sariqah, syarat untuk menjatuhkan hukuman had, ketetapan bagi orang yang mencuri itu, ya, hukumannya kan sudah jelas. Apa itu? Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, laki-laki yang mencuri, wanita yang mencuri, maka potonglah, ya, tangan-tangan mereka, faqta'u aydiyahuma, sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan. Nah itu hukumannya. Tapi pertanyaan yang paling penting, kapan itu bisa diberlakukan? Potong tangan itu kapan bisa dilakukan? Apakah setiap pencurian yang disebut oleh yang kita sebut mencuri? Nah, ya. Ada yang keluar dari masjid, ya, karena ustadznya ceramah, tinggalkan yang jelek, ambil yang bagus, ya. Akhirnya keluar dari masjid, dia ambil sendal yang bagus, dia tinggalkan sendalnya yang jelek. Nah, itu mencuri, ya, atau mengambil hak orang lain. Nah apakah orang yang mencuri sendal itu, mengambil sendal orang lain yang bagus itu otomatis ketika terbukti itu otomatis hukumannya potong tangan enggak? Nah itu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya kapan, ya, kapan haddus sariqah, ya, potong tangan itu bisa diterapkan dalam syariat agama kita? Nah jawabannya ada pada penjelasan, ya, syarat kewajiban untuk menegakkan haddus sariqah. Jadi kewajibannya kapan, ya, ketika dia memenuhi syarat. Apa saja syaratnya? Nah dengarkan baik-baik para jamaah sekalian. Di sini ada, ternyata masya Allah ada 10 syarat. Jadi tidak mudah itu, ya. Jadi yang mengatakan, ya, pencurian itu otomatis potong tangan, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ketika dia mencuri otomatis potong tangan, harus terpenuhi syarat-syarat ini, ya, 10 syarat ini. Apa itu para jamaah sekalian? Mudah-mudahan kita bisa jelaskan secara ringkas. Yang pertama, yushtaratu liiqami haddis sariqah wa qat'us sariq asyurut at-taliyah. Jadi untuk menegakkan hukuman pencurian ini,
ya, itu harus terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, ayyakuna akhdul mal ala wajhil khufyah. Ini sudah kita jelaskan, sudah kita isyaratkan pada pelajaran kita yang pertama ketika kita menjelaskan muqaddimahnya. Apa itu? Ayyakuna akhdul mal ala wajhil khufyah. Jadi memang kondisi atau keadaan ketika dia mengambil harta orang lain itu dia lakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak nampak. Ya, ala wajhil khufyah. Ya. Fa illam yakun kadzalik fala qata. Jadi kalau dia tidak mengambilnya secara sembunyi-sembunyi, maka tidak berlaku hukum potong tangan itu. Ya. Ya. Jadi tidak berlaku hukum potong tangan. Jadi berlaku hukum potong tangan itu kalau dia mengambilnya khufyah, ya, khufyah dalam keadaan sembunyi, tidak terlihat, ya, tidak terlihat. Jadi memang pencurian yang ya menjadikan pelakunya itu mendapatkan hukuman ini kalau dia mengambilnya secara sembunyi-sembunyi, ya. Maka fal muntahib ala wajhil ghalabah wal muqtasib wal mukhtatif la qat'a alaihim. Jadi kalau ada orang yang mengambil harta orang lain secara zalim tapi mengambilnya itu dengan terang-terangan, diambil secara paksa, ya, diambil secara paksa, atau seperti apa itu? Perompak. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya namanya qutta'ut turq, perompak. Ya, kalau di laut apa namanya? Oh ya. Yang satu apa namanya itu? Bajak laut. Itu kan dia mengambilnya secara mengambil harta orang lain dengan cara yang paksa, tapi secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Jadi sebenarnya pencuri itu juga punya rasa malu sebenarnya. Karena dia tidak berani mengambilnya secara terang-terangan. Dia sadar betul bahwa dia melakukan perbuatan salah, maksiat. Maka dia mengambilnya. Bukan berarti kalau dia mengambilnya secara terang-terangan itu tidak ada hukumannya. Bahkan mungkin hukumannya lebih berat. Nanti kita akan jelaskan pada haddul hirabah. Ya. Setelah ini ada pembahasan terkait dengan hukuman bagi orang yang melakukan tindakan pengerusakan, di atas muka bumi ini. Nah, bukan berarti tidak, tapi memberlakukan hukum potong tangan itu tidak berlaku kalau dia mengambilnya secara terang-terangan. Ya, makanya dalam hadis dikatakan, ya, laisa ala khainin wala muntahibin wala mukhtalisin qata. Jadi tidak berlaku potong tangan itu kepada orang yang berkhianat. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengambil harta orang lain tapi terang-terangan karena pengkhianatan, ya, karena pengkhianatan yang dilakukan seseorang kepadanya, atau muntahibin, orang yang mengambil dengan cara paksa, ya, atau mukhtalis, ya, ya, mencuri tapi tidak dalam bentuk, ya, sembunyi-sembunyi, maka tidak berlaku hukum potong tangan. Nah, itu satu, ya, syaratnya. Jadi pengambilannya itu mengambil harta orang lain itu secara tertutup, sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, an yakuna sariqu mukallafan. Pelaku pencurian itu telah masuk dalam kategori mukallaf. Jadi si pencurinya ini dikategorikan mukallaf. Siapa itu mukallaf? Balighan aqila, ketika dia berusia balik dan ketika dia masuk dalam kategori orang yang berakal. Maka kalau pencurinya itu orang gila atau masih kecil, belum balik, dipotong enggak tangannya? Dijatuhin enggak hukuman potong tangan? Tidak berlaku hukuman ini. Ya, fala qata 'ala as-saghir wal majnud li'annahu marfu'un anhuma at-taklif kama marra. Jadi karena
kalau orang yang seseorang yang masih berusia belum masuk dalam kategori balik atau tidak masuk dalam kategori orang yang berakal, maka secara syariat orang ini dipandang belum mukallaf. Belum mukallaf. Tapi apakah tidak dihukum? Ini jangan diasumsikan, jangan dipahami kalau tidak dipotong tangannya tidak dihukum. Tetap ada hukumannya. Termasuk penggantian ya. Ini hukum yang berbeda, mengganti barang yang diambil itu atau yang dirusak itu tetap berlaku. Itu tetap berlaku karena hak orang lain itu harus tetap dijaga. Tapi apakah berlaku hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri ketika tidak terpenuhi syarat yang kedua ini? Kita katakan selama dia belum mukallaf, belum balik, belum berakal atau tidak berakal, maka tidak berlaku hukuman potong tangan. Kemudian yang ketiga, ayyakuna sariqu mukhtaran. Pelaku pencurian itu mukhtar, melakukannya dalam keadaan tidak dalam kondisi terpaksa. Nah, fala qat'a 'alal mukrah, maka orang yang berada dalam tekanan, berada dalam paksaan itu tidak berlaku hukum potong tangan itu. Fala qat'a 'alal mukrah li'annahu ma'dzur. Jadi kalau ada orang yang dipaksa, diancam untuk kalau kamu tidak mengambil barang, kalau kamu tidak mencuri maka saya akan bunuh kamu. Berada dalam tekanan, paksaan. Atau dalam kondisi terpaksa, maka tidak berlaku hukuman ini. Dalilnya adalah rufi'a an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Masya Allah, agama kita ini agama yang sangat memahami kondisi seorang manusia. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini hadis sifatnya umum. Rufi'a an ummati al khata. Jadi kalau kita berada dalam kondisi al khata itu kesalahan yang kita tidak sengaja. Kita tidak sengaja, tapi karena kita tidak tahu maka kita lakukan. Itu namanya al khata atau an nisyan. Karena kita lupa, maka semuanya dimaafkan. Wa mastukrihu alaihi, dan orang yang berada dalam kondisi dipaksa. Maka syarat yang ketiga, memang pelakunya itu mukhtar. Mukhtar itu berarti dia melakukannya atas inisiatif sendiri. Dia memang melakukannya bukan karena paksaan. Apalagi kalau jadi profesi. Memang kerjaannya seperti itu dan diketahui seperti itu, maka itu indikasi kuat. Yang keempat, ayyakuna aliman bitahrim. Ini syarat-syarat yang normatif semua ya. Ini berlaku untuk banyak hal. Syarat yang keempat, dia mengetahui pengharaman pencurian itu. Jadi harus memenuhi syarat yang keempat, ayyakuna aliman bitahrim. Maka kalau ada orang yang mencuri tapi ternyata jahil, tidak tahu hukumnya, maka tidak berlaku hukum potong tangan itu. Tapi nanti ini perlu pembuktian, kejahilannya itu perlu pembuktian. Katakanlah seperti orang yang memang tidak pernah bersentuhan atau tidak pernah mendapatkan pengajaran, maka ketika dia melakukan tindakan yang seperti ini karena alasan tidak tahu, maka hukuman ini tidak berlaku. Kemudian yang kelima, ini sudah, kalau yang pertama, yang kedua, ketiga dan yang keempat itu normatif semua. Yang kelima ini sudah terkait dengan hal-hal yang terkait dengan pencurian secara khusus. Yang kelima, syarat untuk ditegakkan hukuman potong tangan ini adalah ayyakunal masruqu malan muhtarama. An yakunal masruqu malan muhtarama. Jadi memang harta yang dicuri itu adalah harta yang berharga, bernilai, muhtaram, memiliki kehormatan, memiliki kemuliaan. Dia adalah mal muhtaram. Fama laysa bimalin la hurmata lahu.
Jadi kalau dalam syariat kita, meskipun dia punya harga, punya nilai, tapi dalam syariat kita tidak dianggap sebagai harta. Maka tidak masuk dalam kategori harta yang kalau dicuri menyebabkan seseorang itu dipotong tangannya. Maka tidak berlaku hukuman ini. Kalau yang dicuri itu tidak masuk dalam kategori al-malul muhtaram, harta yang memiliki kehormatan dan tempat yang mulia dalam syariat agama kita. Seperti apa? Ka'alatil lahwi. Kalau dia mencuri alatul lahwi, alat-alat ya, seperti alat-alat al-lahu ya, yang menjadikan seseorang itu ya terlena, seperti alat-alat musik umpamanya. Ya. Dia mencuri apa? Alat musik. Gitar umpamanya. Dipotong tangannya enggak? Tapi bukan berarti tidak diberikan hukuman. Mengambil harta orang lain itu tidak boleh. Ya. Jadi tetap diberikan, tapi tidak sampai hukumannya itu sampai pada tingkatan potong tangan. Karena apa? Karena harta yang diambil itu dalam syariat kita tidak dikategorikan sebagai harta yang memiliki kemuliaan dan kehormatan. Ya. Atau mencuri khamar, ya, minuman keras, atau al-khinzir, dia curi babinya orang. Itu meskipun ya memiliki nilai, memiliki ya harga, tapi kalau dalam Islam pelakunya itu tidak dipotong tangannya. Tapi apakah diberikan hukuman yang lain? Ya, diberikan hukuman, tapi namanya tidak had, namanya ta'zir ya, hukuman yang lain karena mengambil harta orang lain. Meskipun dalam pandangan syariat dia tidak masuk dalam kategori harta yang masuk dalam kategori harta muhtaram. Wal maitah, begitu pula kalau bangkai. Seperti juga ya kalau dalam peperangan ya, melawan kafir harbi umpamanya, maka hartanya itu halal ya, boleh bagi kita untuk kita ambil ya, bahkan masuk dalam kategori ghanimah ya kalau dalam peperangan ya. Nah, kemudian yang keenam para jamaah sekalian, ayyabluga syai'ul masruq nisaban. Ini syarat yang penting yang terkait dengan pencurian ini, bahwa harta yang dicuri itu mencapai nisab. Nisabnya berapa? Tidak sama dengan nisab zakat. Jadi kalau disebut nisab ada dua ya. Nisab itu terkait dengan zakat ya, dan dalam bab pencurian ada juga nisab. Jadi harta yang dicuri itu masuk dalam kategori nisab, batasan yang telah ditetapkan dalam syariat kita. Berapa? Rubu' dinar, seperempat dinar. Ya. Jadi kalau sudah sampai seperempat dinar, ya, rubu' dinar dahaban. Kalau dia dinar emas ya, maka takarannya itu adalah rubu', seperempat. Ya, seperempat dinar. Ya. Ke atas. Ya. Atau salah satu darahim fiddah atau ma yuqabilu ahaduhuma minan nuqud. Jadi kalau mau dikonversi nanti dilihat ya. Jadi seperempat dinar itu ya, satu dinar itu 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. Berarti seperempatnya berapa? 1, berapa? 1,07 ya? 1,7 sekitar itu ya? Iya, yang ahli matematik tolong. 4,25 dibagi. Nah, sekarang 1 gram itu berapa? Berapa sekarang? Yang emas 24 karat. Berapa sekarang? Mana penjual emas? 2 juta ya? Jadi 1 gram itu 2 juta ya?
2 juta. Yang 24 karat. Nah, ya berarti 1, berapa? Tadi kan 4,25. Berarti 1, berapa? 1,8. Iya. Iya. Jadi sekitar, ya, jadi kalau 2 juta, kalau 2 juta berarti 2.500.000 ya. 2.500.000. Nah, sekitar itu. Jadi kalau ada yang mencuri sesuatu yang mencapai nisab, nah, itu baru nanti nisabnya, kadar nisab. Jadi kalau umpamanya ada yang mencuri apa? Motor itu sampai nisab enggak? Ya? Tergantung motornya. Kalau motor lama, ya, tinggal dilihat, ditakar berapa nilainya motor itu. Kalau sampai nisab, maka, ya. Jadi, ya. Nah, ini berbeda-beda ya, berbeda-beda antara satu jenis harta. Yang jelas, selama dia masuk dalam kategori harta yang muhtaram, memiliki kehormatan dan memiliki nilai dipandang sebagai harta dalam Islam, dan dia mencapai nisab, maka ya, maka ini yang menjadi syarat untuk dijatuhkan ya, hukuman potong tangan. Apa dalilnya? Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, la tuqta'u yadus sarik illa fi rub'i dinarin fasa'ida. Jadi tidak dipotong tangan seorang pencuri itu kecuali apa yang dia curi itu mencapai 1/4 dinar ke atas. 1/4 dinar ke atas. Jadi kalau pencuri sendal, ada sendal harganya 2.500.000. Ada ya? Iya. Nah, kalau dipakai ke masjid, sendal itu kemudian ada yang curi sembunyi-sembunyi, ya, mungkin ya. Wallahu a'lam. Ya. Kalau seperti itu. Tapi ya secara umum ya nanti hartanya sampai 1/4 dinar ke atas. Nah, kemudian yang ketujuh, an yakunal mal al-masruq min hirzi mislihi. Ini sudah kita jelaskan bahwa memang harta itu dicuri dari tempat penyimpanan yang sesuai. Ya, jadi dia mencuri harta itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi, ya, dalam keadaan ya, sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya. Ya. Jadi kalau umpamanya, ini umpamanya kalau ada orang yang ketinggalan uangnya di masjid. Di sini, di masjid. Uang yang tertinggal itu di masjid itu nilainya berapa? 3 juta umpamanya, sudah nisab. Kemudian hilang, diambil orang, dan kemudian ditemukan pencurinya. Yang mengambil itu ditemukan, pakai CCTV kelihatan siapa yang ambil. Potong tangan enggak? Dalam syariat Islam dipotong enggak tangannya? Masjid itu tempat penyimpanan uang? Bukan. Ya. Jadi nanti seseorang yang mencuri itu dijatuhi potong tangan kalau dia mengambil harta itu dari tempat penyimpanan yang semestinya. Ya. Jadi kalau ada orang yang lupa uangnya di masjid atau di tempat yang lain yang bukan tempat penyimpanan, kemudian diambil oleh orang, tidak berlaku hukuman potong tangan ini. Diberikan hukuman tentunya. Ya, dan dia harus mengganti harta itu atau mengembalikan harta itu, tapi hukumannya tidak sampai potong tangan. Itu maksudnya, ya. Nah, jadi ayyakuna al-malul masruq min hirzi mislihi, ya. Dan ini bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ya, kalau kita seperti mobil, kalau ada yang curi mobil sembunyi-sembunyi, nanti dikatakan mencuri mobil kalau dia mencuri mobil itu dari mana? Dari tempat penyimpanan mobil itu. Kalau kita kebiasaannya simpan mobil di mana? Di garasi. Tapi di sebagian tempat garasi itu bukan sesuatu yang
menjadi tempat penyimpanan mobil. Ya, seperti di sebagian negara orang biasa saja parkir mobil di luar, ya, seperti di sebagian tempat kita. Nah, maka ini bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ya. Nah, maka batasannya ini dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku. Ya. Emas itu biasanya disimpan di mana? Di kotak atau di lemari, ya, tempat penyimpanan yang biasa disimpan. Kalau ada orang yang simpan emasnya di pot bunga depan rumahnya, nah itu kalau kemudian dicuri, ya bukan kita katakan salah sendiri, salah pencurinya, ya, yang mengambil, tapi tidak menyebabkan pencurinya itu dipotong tangannya, karena dia mengambilnya bukan dari tempat penyimpanan yang semestinya. Nah, itu syarat yang ketujuh. Yang kedelapan, para jamaah sekalian, antantafiya syubhatu anisyarik. Tidak ada syubhat bagi pelaku pencurian itu. Nah, di sini jika fa in kana lahu syubhah fima sarak fala qata alaihi. Fa innal hudud tudra'u bisyubhat fala qata ala man saraka min mali abihi. Kadza man saraka min mali ibnihi lianna nafaqata kulli minhuma tajibu fi malil akhar. Jadi tidak ada syubhat pada harta yang dicuri itu. Seperti apa? Contohnya disebutkan dalam kitab ini, kalau seorang anak mencuri harta bapaknya. Jadi ini mohon maaf kalau ada seorang bapak yang seke, yang pelit sama anaknya. Karena anaknya sudah tidak sabar, akhirnya apa? Dia curi uangnya bapaknya, uang bapaknya dia curi. Dipotong nggak tangannya anaknya itu? Atau mohon maaf sebaliknya, bapak mencuri, anaknya yang seke, anaknya yang pelit sama bapaknya butuh sesuatu minta sama anaknya, nggak dikasih. Akhirnya karena bapaknya sudah habis akal, kehabisan cara membujuk anaknya, cara satu-satunya ambil tanpa diketahui oleh anaknya. Dipotong nggak tangan bapaknya? Tidak, karena ada syubhat, ya, ada syubhat. Sama juga kalau kata para ulama, ini dijelaskan dalam sebagian kitab fikih, kalau umpamanya seseorang itu sudah memberikan harta itu kepada orang lain. Jadi si A mengatakan ini motor saya berikan kepada kamu. Ya, sudah ada lafaz apa? Lafaz pemberian itu hibah atau hadiah, tapi tidak diberikan juga. Sudah lama ditunggu, kapan ini motornya dikasih. Tapi ya karena sudah ada lafaz seperti itu, akhirnya dia tunggu-tunggu tidak kunjung tiba pemberian itu, akhirnya dia curi, diambil malam-malam motor itu. Itu ada syubhat. Maka kalau kasusnya seperti itu, ya, maka tidak masuk dalam kategori yang dengannya seseorang itu dipotong tangannya. Kemudian yang ke-9, ya, antas butas sariqa indal hakim. Ini juga penting. Jadi pencurian itu ditetapkan oleh hakim. Jadi bukan person-person yang menetapkan, ya, bukan Pak RT, ya, bukan Pak Lurah, ya, bukan Ustadz. Siapa yang menentukan? Hakim, ya, dalam syariat Islam. Hakim itu yang menentukan bahwa pencurian ini sabit, ya, ditetapkan oleh hakim. Baik, ya, jadi dengan cara apa hakim menentukan itu? Bisyahadati adlain, dengan persaksian dua orang yang adil, atau jadi dua saja, dua saksi, atau pengakuan dari si pencuri. Jadi minimal ada dua saksi yang melihat atau menyaksikan atau mengetahui pencurian itu, atau pengakuan dari si pencuri, ya.
Nah, jadi ketetapan pencurian itu ditetapkan oleh hakim. Ya, jadi bukan oleh orang lain. Jadi harus ditetapkan oleh pengadilan, ya, lewat keputusan hakim. Kemudian yang terakhir para jamaah sekalian, syarat yang ke-10, an yutalibal masruq minhu bimalihi. Ya. Orang yang dicuri hartanya itu memang yutalib, mencari hartanya yang dicuri itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang dicuri hartanya dan dia ikhlas, dia apa? Tidak mencari, dia tidak menuntut hartanya itu, maka tidak berlaku. Ya. Jadi kapan ditetapkan hukuman potong tangan? Kalau orang yang dicuri hartanya itu memang menuntut, ya, harta yang dicuri itu, ya. Iya. Karena kalau dia tidak tuntut, ya, maka mungkin dia sudah memberikan harta itu bahkan kepada si pencurinya. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang yang terakhir di sini dikatakan, ya, asy-syafa'atu fi haddis sariqah la tajuzu syafa'atu fi haddis sariqah wala fi ghairihi minal hudud. Jadi tidak boleh memberikan syafaat pada kasus pencurian dan pada kasus-kasus yang lainnya yang telah ditetapkan hukumannya dalam syariat, ya. Ketika persoalan itu sudah sampai kepada penegak hukum, kepada imam, kepada orang yang diperintahkan untuk menegakkan hukuman itu. Jadi kalau sudah kasus itu sudah sampai ke ranah yang berwajib, maka tidak berlaku lagi syafaat. Apa itu syafaat? Meminta keringanan hukuman. Nah, ya, itu. Jadi kalau dia sudah sampai, kasusnya sudah sampai, maka tidak berlaku lagi syafaat, ya. Nah, ini sudah kita jelaskan ketika seorang imra'atun mahzumiyah, seorang wanita bangsawan dari Bani Mahzum itu kedapatan mencuri dan kasusnya itu sudah sampai ke siapa? Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat berusaha meminta syafaat lewat siapa? Lewat orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Usama ibn Zaid. Ya, Usama bin Zaid itu adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah putra dari anak yang pernah diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah. Karena kedudukan Usama, akhirnya Usama jadi wasilah, ya, minta keringanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW ketika hal itu disampaikan kepada beliau, maka Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat, atashfa'u fi haddin min hududillah, bagaimana mungkin kalian meminta syafaat pada ketetapan yang telah Allah tetapkan, ya. Jadi para jamaah sekalian, dalam Islam kalau kasus itu sudah sampai kepada ranah yang berwajib, pihak yang berwajib, maka sebenarnya tidak boleh lagi meminta syafaat. Kenapa? Karena inilah yang akan merusak penegakan hukum. Kalau sudah sampai ke penegak hukum, kemudian tiba-tiba bisa lolos, ya, seperti di sebagian tempat. Nah, itu makanya, ya, penegakan hukum itu kalau sudah sampai ke tingkat, ya, yang berwajib, sebenarnya tidak boleh lagi ada syafaat, ya. Kapan syafaat berlaku, maka ini yang menyebabkan hukum itu akan rusak, tidak lagi memiliki wibawa, karena orang pasti beranggapan bisa. Nah, ya. Ternyata kalau sudah sampai, ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua di antara penjelasan yang disebutkan, hibatul masruq lis-sariq.
Ini sudah tadi kita isyaratkan. Kalau ada orang yang dicuri hartanya mencapai nisab, dan setelah itu dia mengatakan saya hibahkan harta itu kepada si pencuri. Jadi sudah dicuri, setelah itu dia bilang saya hibahkan. Di sini dikatakan yajuzu hibatu syai' al-masruq lis-sariq wa afwu al-masruq minhu anhu qabla raf'il amri lil hakim. Jadi hukumannya itu tidak berlaku kalau persoalan itu belum sampai ke hakim. Jadi boleh hibah, ya, karena dia kasihan kepada si pencurinya, maka dia hibahkan. Oh iya, tidak apa-apa, saya hibahkan, saya ikhlaskan, saya hadiahkan. Tapi selama hal itu belum sampai ke hakim. Tapi kalau sudah sampai ke hakim, maka berlaku hukuman bahwa tidak ada syafaat, ya. Ini pernah terjadi pada kasus Safwan ibn Umayyah, ya, di hadis Safwan ibn Umayyah fi Sariq alladhi akhadha ridaahu min tahti ra'sihi falamma rufi'a al-amru ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa amara biqat'ihi qala Safwan inni a'fu wa atajawaz. Wa fi riwayah qala ya Rasulullah huwa lahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halla qabla an ta'tiyani bihi. Jadi Safwan itu diambil pakaiannya oleh seorang pencuri. Nah, kemudian setelah hal itu sampai kepada Rasulullah, Rasulullah sudah tetapkan putusannya, barulah si sahabat Safwan ini mengatakan inni a'fu wa atajawaz. Saya maafkan dia ya Rasulullah. Saya maafkan dia ya Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, qala ya Rasulullah huwa lahu. Ya, apa yang dia curi itu saya hibahkan, saya berikan kepada orang itu. Maka Rasulullah katakan, kenapa? Ya, halla qabla an ta'tiyani bihi. Kenapa sebelum, ya, kenapa engkau menghibahkannya, ya? Maaf, kalau sekiranya engkau hibahkan itu sebelum engkau datang atau persoalan ini sampai kepada aku. Jadi para jamaah sekalian, jadi hibahnya itu kalau sebelum persoalan itu diangkat ke hakim maka boleh, dan menjadikan hukuman potong tangan itu menjadi batal atau tidak berlaku secara umum, ya. Tapi kalau sudah sampai kepada hakim maka tidak berlaku lagi, ya, meskipun seseorang itu menghibahkan. Nah, para jamaah sekalian, kemudian yang paling terakhir, kalau 10 syarat itu terpenuhi, ya, maka kewajiban untuk menegakkan potong tangan ini, hukuman potong tangan bagi pencuri ini menjadi wajib. Mana yang dipotong? Ya, yang pertama yang dipotong itu telapak tangan. Telapak tangan ini sampai pergelangan, ya. Jadi bukan sampai, apalagi sampai, ketiak, enggak. Jadi yang dipotong itu adalah, nah sekarang, ya, faqutiat yadus sariq al-yumna min mafsalil kaf wa ba'da al-qata' tuhsamu yadus sariq bikabbiha binnar au gamziha fi zaitin maghli. Jadi ini Masya Allah dalam kitab-kitab fikih dijelaskan tata caranya. Yang dipotong itu apa? Telapak tangan yadul yumna, ya, sampai pergelangan. Setelah dieksekusi, maka tangannya itu segera di tuhsam yadus sariq bikabbiha binnar au gamziha fi zaitin magli. Ini contoh dulu. Jadi setelah dieksekusi, maka tangannya itu dipanaskan atau direndam di minyak yang mendidih, ya. Supaya apa? Supaya darahnya tidak jangan sampai meninggal dunia, karena, ya, jadi memang harus dilakukan tindakan supaya darahnya itu tidak mengalir. Itu dilakukan seperti itu. Ya, kalau sekarang saya kira, ya, diberikan suntikan supaya, ya, darahnya berhenti. Ya. Nah, itu kalau dia terbukti.
Kalau ternyata setelah itu dia mencuri lagi, tidak tobat, dia mencuri lagi, apanya yang dipotong? Apanya para jamaah sekalian? Tangan kirinya? Tangan kirinya? Tadi kan? Jadi kalau dia mencuri lagi, yang mana dipotong? Kepalanya. Nah, kalau dia mencuri lagi, yang dipotong itu adalah, yang dieksekusi itu telapak kaki kirinya. Iya, jadi tidak boleh dua tangannya itu itu keadilan Islam di situ luar biasa itu ketika dijelaskan oleh para ulama kita. Jadi jangan sampai ya kalau dua tangannya maka tidak ada ya fungsi. Ini kan punya fungsi ya. Jadi satu sudah dieksekusi tidak mungkin lagi. Jadi berpindah ke kaki. Kalau dia mencuri lagi setelah itu, tidak tobat-tobat. Apa yang dilakukan? Dipotong? Apa yang mau dipotong lagi? Tidak boleh dua ya fungsi tangan dan kaki itu tidak boleh hilang. Tetap. Maka kata para ulama dipenjara sampai dia meninggal dunia. Sudah 3 kali mencuri. Orang yang seperti ini memang sudah jadi, ini mohon maaf, jadi sampah. Tidak pantas diberikan kesempatan untuk, sudah 3 kali, harusnya kali pertama sudah tobat, sadar, harusnya seperti itu. Tapi dia mencuri lagi, kedua kali ya masih dieksekusi kakinya. Ketiga, tidak mungkin lah syariat kita ini. Jadi kata para ulama dia dipenjara. Kalau dia tidak tobat-tobat, ya dipenjara sampai dan jangan dibiarkan, karena kapan dia dibiarkan keluar pasti mencuri lagi. Jadi seperti itu. Saya kira demikian apa yang dapat dijelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan sambung pada penjelasan yang akan datang terkait dengan hukuman ta'zir. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.